Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi di hari Senin. Nah, Senin ini kita masuk di pembelajaran 1 subtema 3. Nah, sebelum pembelajaran mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar, karena kita sudah masuk subtema 3, kita akan belajar banyak hal, diantaranya mengenai lingkungan dan manfaatnya. Nah, apabila anak-anak perhatikan, di situ ada ayah dan anaknya sedang buat gerabah. Kalian tahu gerabah? Gerabah itu adalah kerajinan dari tanah liat. Ya, gerabah itu dapat berupa peralatan rumah tangga, hiasan, ataupun yang lainnya. Nah, apakah kalian pernah membuat gerabah? Dulu waktu pas SD, Bunisha pernah membuat gerabah dari tanah liat. Nah, tanah liat itu Bunisha dapatkan dari pinggir sungai. Nah, jadi tanah liat juga selain di pinggir sungai juga bisa ditemukan di lingkungan sekitar, terutama sawah. Dengan membuat gerabah, Ayah Melani telah memanfaatkan benda di lingkungan sekitar untuk membuat benda yang bermanfaat, ya. Jadi, Ayah Melani ini membuat gerabah dari tanah liat. Tanah liat kan berada di sekitar rumah kita. Jadi, lebih bermanfaat seperti itu. Nah, kemudian sekarang Indonesia punya bacaan nih mengenai Batik Pekalongan. Nah, Bu Guru mau bercerita dulu ya. Batik Pekalongan itu diperkirakan mengalami perkembangan yang paling pesat setelah terjadinya Perang Owawa atau Perang Diponegoro. Setelah terjadi perang Jawa, bukan Owawa, perang Jawa atau perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, peristiwa ini memaksa keluarga keraton beserta pengikut-pengikutnya untuk meninggalkan lingkungan kerajaan dan menyebar ke daerah sebelah timur dan barat. Mereka ikut mengembangkan batik yang sebelumnya juga sudah ada di Gresik, Madura, Tulung Agung, Cirebon, Banyumas, hingga Pekalongan. Nah, di dalam negeri sendiri, batik Pekalongan itu dipasarkan ke daerah luar Jawa, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Minahasa, juga Makassar. Biasanya motif yang dipasang itu disesuaikan dengan adat daerah setempat. Misalnya nih, untuk luar negeri, batik Pekalongan itu diekspor ke Malaysia, Thailand, dan beberapa negara Timur Tengah. Nah, motif batik Pekalongan ini mirip dengan batik Solo, juga batik Yogyakarta. Tapi batik Pekalongan itu punya keunggulan sendiri loh, yaitu pada penggunaan warnanya. Selai kain batik itu bisa menggunakan 8 warna, sehingga terlihat lebih indah dan menarik dibanding batik-batik dari daerah lainnya biasanya hanya coklat. Nah, batik Pekalongan seperti sudah menyatu dengan masyarakat setempat dan sebagian besar hasil produksinya memang dikerjakan di rumah-rumah penduduk. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke Pekalongan, kalian akan melihat kanan kiri itu banyak toko batik dan produksi batik-batik Pekalongan. Oke anak-anak, nah sekarang kita baca bersama yuk mengenai sistem gerak. Oke, nah sistem gerak ini Bu Guru dapatkan dari buku LKS kalian tema 1 di halaman 58. Nah, anak-anak, sistem gerak itu merupakan satu kesatuan yang kompleks dengan tujuan untuk mencapai suatu sistem gerak, yaitu sistem gerak ya. Dalam penyusunannya, gerak pada tubuh kita itu menggunakan organ-organ penting sebagai penunjang untuk melakukan gerak, yang meliputi otot, sendi, tulang, dan juga rangka. Jadi, sistem gerak pada tubuh kita adalah satu kesatuan kompleks yang tersusun dari otot, sendi, rangka, tulang yang saling bekerja sama dengan tujuan mencapai suatu sistem yang diinginkan manusia, atau yang biasa kita sebut dengan gerak manusia. Nah, rangka manusia itu terdiri dari kurang lebih 206 ruas tulang yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi tulang tengkorak, tulang pembentuk tubuh, dan tulang anggota gerak. Anggota gerak kita dikelompokkan jadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak itu ada tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, tulang jari tangan. Sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Kemudian kalau tulang anggota gerak bawah itu ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, susunan dan bentuk tulang anggota gerak atas sesuai dengan fungsi lengan. Contohnya untuk melempar, mengangkat, memukul, memegang, menggenggam, memungut, dan menjemput. Nah, kalau tulang anggota gerak bawah itu bentuk dan susunan tulangnya lebih disesuaikan untuk berjalan, berlari, dan nahan berat badan tubuh kita.
Jadi sistem dalam tubuh kita itu terdiri dari persendian, otot, dan tulang-tulang yang tergabung membentuk rangka. Nah, unsur pembentuk tulang pada manusia itu unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Jadi tulang kita itu terbentuk dari garam yang direkatkan oleh kolagen atau unsur kalsium. Nah, kalau sendi kita itu dimulai dari kartilago di daerah sendi. Jadi kalau tadi pembentuk tulang itu unsur kalsium ya, yang berupa garam yang direkatkan dengan kolagen. Tapi kalau sendi itu dimulai dari kartilago di daerah sendi kita. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Kerangka tubuh bagian dalam kita itu dilindungi atau dilapisi oleh daging dan kulit. Kenapa? Karena tujuannya untuk melindungi bagian-bagian dalam kerangka kita yang lunak. Contohnya misal otak ya. Kemudian sendi itu menghubungkan antara dua tulang kita sehingga bisa bergerak secara leluasa. Nah, kalau misalnya tulang rawan itu biasanya banyak ditemukan pada bayi ya, Nak ya. Makanya kenapa kalau pegang bayi itu harus pelan-pelan banget karena tulang itu masih lunak gitu lah, tulang rawan. Tapi orang dewasa juga punya loh tulang rawan, ada di telinga, di hidung, ya, daun telinga, dan sambungan antara tulang dada dengan tulang rusuk. Begitu ceritanya. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian membuka LKS tema 1 halaman 58. Kalian kerjakan penilaian IPA bagian A, yaitu memberi tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Kalau kalau sudah difoto kirimkan Indonesia ya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan Indonesia, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.